Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3107, 3108 dan 3109. Menghadapi apa yang ada di altar, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Ji Lianzan berkata dengan takjub, altar kecil ini tidak memiliki fluktuasi spiritual, saya tidak menyangka di dalamnya ada segel yang begitu mengerikan. Segel ini memang sangat kuat, tapi sepertinya tidak valid, Dev berkata. Ternyata di atas altar tersebut terdapat sebuah batu kasar dengan diameter 2 meter, dengan garis-garis rumit terukir di atasnya, dan sekilas tampak seperti formasi penyegelan. Hanya saja semua orang tidak tahu, benda apa yang bisa disegel oleh altar yang begitu sederhana, dan formasi penyegelan yang begitu besar digunakan. Batu kasar yang diukir dengan formasi penyegelan ini telah menjadi sedikit compang-camping setelah bertahun-tahun ditempa, dan garis-garis di atasnya hanya dapat dikenali secara samar, dan bentuk umumnya dapat dilihat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa ada formasi penyegelan di altar yang begitu kasar. Yang paling penting adalah batu segel asli ini tidak memiliki fluktuasi aura, seperti batu biasa. Jadi ketika Dev dan yang lainnya berada di bawah, tidak ada yang menyadarinya. Formasi penyegelan tanpa fluktuasi aura akan kehilangan keefektifannya di permukaan. Itulah sebabnya Dev mengatakan bahwa formasi itu tampaknya tidak efektif. Lagi pula, tidak peduli formasi apa, itu membutuhkan kekuatan spiritual untuk menggerakkannya. Beberapa formasi kuno secara bertahap akan menjadi lemah karena konsumsi kekuatan spiritual, dan akhirnya kehilangan keefektifannya sepenuhnya. Inilah sebabnya mengapa beberapa lingkaran penyegel perlu disuntik kembali dengan kekuatan spiritual setelah beberapa tahun agar lingkaran tetap berjalan. Jelas, batu segel asli di sini sudah ada selama bertahun-tahun, dan belum ada yang menyuntikkan kekuatan spiritual, jadi itu tidak valid. Tapi Dev benar-benar ingin tahu apa di pulau kecil ini yang membutuhkan lingkaran penyegelan yang begitu besar, dan tampaknya lingkaran penyegelan itu sangat rumit. Ada beberapa grafik yang tidak bisa dipahami terukir di batu seperti itu. Mungkinkah itu lingkaran penyegelan? Apakah itu ajaib seperti yang kamu katakan? Ji Yun tidak tahu apa-apa tentang lingkaran sihir, jadi dia ingin menjangkau dan menyentuh batu kasar itu. Jangan bergerak, Dev menghentikan Ji Yun, jangan bergerak, sampai kamu benar-benar mengetahui apakah lingkaran sihir itu tidak valid atau tidak. Saat Ji Yun diberitahu oleh Dev, dia terlalu takut untuk bergerak lagi. Ji Lianzan mengeluarkan sosok kayu itu dari dadanya, lalu membuat segel dengan kedua tangannya, dan energi spiritual terus mengalir ke sosok kayu itu. Segera, pria kayu itu mulai bergerak, dan menjadi semakin fleksibel. Biarkan pria kayu ini mencoba melihat apakah itu berbahaya. Seperti yang dikatakan Ji Lianzan, dia membuang pria kayu itu, dan kemudian pria kayu itu berubah menjadi pria yang tertawa. Di bawah komando Ji Lianzan, dia berjalan menuju batu segel asli. Aku tidak menyangka Master Sekte Ji mengetahui teknik transformasi kayu roh. Dev tidak menyangka bahwa Ji Lianzan, seorang master yang berspesialisasi dalam sekte bisnis, akan mengetahui sihir semacam ini. Meskipun dia telah melihat sihir semacam ini, tidak banyak kultivator yang mengetahuinya. Tuan Dev menertawai saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya, bagaimana saya bisa tahu ini? Sebuah lingkaran sihir diukir pada patung kayu ini. Ji Lianzan tersenyum canggung. Ketika Dev mendengarnya, dia menyadari bahwa patung kayu Ji Lianzan seperti slip giok transmisi suara, dan telah diukir menjadi lingkaran sihir oleh seorang penyihir. Saat dibutuhkan, Ji Lianzan hanya perlu mengeluarkannya dan menggunakannya. Tapi hal semacam ini jelas tidak murah. Berkali-kali lebih mahal harganya daripada slip giok transmisi suara. Sekarang Ji Lianzan telah membeli barang-barang seperti itu. Terlihat bahwa Fei Tianzong menghasilkan banyak uang. Saat Dev sedang berbicara dengan Ji Lianzan, pria kayu yang dikendalikan oleh Ji Lianzan tiba-tiba bergetar. Melihat hal tersebut, Ji Lianzan buru-buru mencoba mengendalikannya. Namun pada akhirnya sosok kayu tersebut hancur berantakan dan berubah menjadi tumpukan kayu busuk. Melihat pemandangan ini, Ji Lianzan mengerutkan kening dan berkata, apakah batu segel asli ini masih kuat? Dia berpikir bahwa alasan mengapa sosok kayu itu seperti ini adalah karena batu penyegel aslinya sangat kuat,
dan akan menjadi seperti ini saat disentuh. Dev menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Master Sekte Ji, ini bukan kekuatan penyegelan batu aslinya, tapi kamu tertipu. Lingkaran sihir yang diukir pada sosok kayu ini tidak sempurna. Itulah mengapa itu terjadi. Tampaknya orang yang menjual boneka kayu padamu juga seorang penyihir setengah amatiran. Ketika Ji Lianzan mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Sialan, dia berani berbohong padaku. Aku membeli ini dengan ratusan juta koin roh. Kalau aku bertemu lagi dengan pria itu, aku pasti akan mengulitinya. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau saya mengirim seorang murid untuk mencoba? Tidak perlu, Dev melambaikan tangannya, lalu secara acak mematahkan dahan pohon dan memegangnya di tangannya. Terlihat Dev melantunkan kata-kata, dan cabang di tangannya bergerak. Setelah itu, dahan itu mulai berputar seperti manusia, dan melompat dari tangan Dev ke batu segel yang asli. Kemudian di bawah kendali Dev, cabang itu melompat-lompat di atas batu segel asli, tidak ada yang terjadi, dan seluruh altar tidak merespons. Melihat metode Dev, Ji Lianzan sangat mengaguminya terlepas dari kekuatan Dev. Dengan metode operasi Dev, jika dia berbisnis di dunia surga dan manusia, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Hanya saja Dev datang di dunia surga dan manusia, bukan untuk mencari uang, dia tidak memiliki ketertarikan pada uang. Seharusnya formasi penyegelan gagal ini, tidak ada masalah. Dengan lambaian tangan Dev, dahan itu langsung berubah menjadi bubuk. Kurasa tidak ada masalah, bagaimana bisa ada lingkaran sihir tanpa fluktuasi spiritual? Melihat kerusakan batu aslinya, pasti batu itu sudah ada di sini selama ribuan tahun. Seperti yang dikatakan Ji Yun, dia melangkah maju dan mengelus batu segel asli, tidak ada yang terjadi. Melihat Ji Yun melangkah maju untuk menyentuh batu segel asli dan tidak terjadi apa-apa, Dev dapat yakin bahwa formasi segel memang gagal. Jika tidak, untuk melindungi segel agar tidak hancur, formasi penyegelan akan disertai dengan formasi serangan. Selama seseorang menyentuh atau dengan sengaja merusaknya, formasi serangan akan aktif dan akan melukai orang. Ini juga alasan mengapa Dev tidak membiarkan Ji Yun menyentuh batu segel asli pada awalnya. Tampaknya ini adalah altar yang sepi. Tidak ada gunanya sama sekali. Ji Lianzan sedikit kecewa, di tempat seperti ini, ketika menemukan altar semacam ini, semua orang ingin mendapatkan beberapa harta, tetapi sekarang tampaknya ini adalah altar yang telah lama ditinggalkan. Sepertinya kita tidak boleh membuang waktu di sini, kita harus keluar dan melihat-lihat. Dev melihat sekeliling, tidak ada yang lain di altar sederhana, jadi dia pergi dengan keras. Tetapi pada saat ini, Ji Yun, yang sedang menyentuh batu segel asli dengan satu tangan, tiba-tiba menyuntikkan gelombang energi spiritual ke dalam batu segel asli. Tindakan Ji Yun yang menyebabkan batu segel asli bergetar seketika, dan kemudian kekuatan besar membuat Ji Yun terbang. Yuner, melihat ini, Ji Lianzan melompat dan menangkap Ji Yun. Saat ini, wajah Ji Yun sangat jelek, dan ekspresinya tampak sedikit menyakitkan. Kamu tidak apa-apa, Dev memandang Ji Yun dan bertanya. Tidak ada yang serius, kekuatan yang keluar dari batu barusan sangat kuat. Kata Ji Yun dengan rasa takut yang tersisa. Tampaknya formasi penyegelan ini tidak gagal, dan terlihat sangat kuat. Alasan mengapa kita tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual, dan terlihat seperti batu biasa adalah karena orang yang mengatur formasi ini sengaja melakukan ini. Dengan cara ini, tidak ada yang peduli dengan batu biasa, dan ini bisa dianggap sebagai semacam perlindungan terhadap formasi. Ahli, benar-benar ahli. Dev mau tidak mau mengagumi orang-orang yang mengatur formasi itu. Formasi penyegelan semacam ini dipasang di sini. Mungkinkah di bawah altar ini, ada beberapa monster, hantu, dan hal-hal menakutkan? Kalau tidak, kenapa repot-repot mesti dipasang formasi ini? Ji Lianzan melihat batu segel asli yang bersinar dengan cahaya redup dan berkata. Sekarang formasi penyegelan ini menyebabkan Ji Yun mengaktifkannya secara tidak sengaja. Dan fluktuasi kekuatan spiritual di seluruh batu kasar penyegelan sangat jelas. Mungkin setelah mereka pergi, batu segel asli akan kembali ke status quo, tetapi sekarang batu segel asli memancarkan fluktuasi spiritual dan bersinar dengan cahaya. Aku juga lebih tertarik pada apa yang disegel di bawah altar ini. Formasi penyegelan yang begitu kuat, jika tidak menyegel beberapa monster, maka itu mungkin adalah kultivator iblis. Ketika Dev mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Tuan Dev, apa kemungkinannya? Ji Yun bertanya dengan bingung.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dev tiba-tiba terbang ke langit, dan penerbangannya di atas pulau kecil tidak akan berpengaruh padanya. Jadi Dev naik ke udara dan melihat ke bawah ke seluruh pulau kecil. Beberapa menit kemudian, Dev turun perlahan, dengan ekspresi yang lebih serius. Mungkin saja ini hanya mata dari formasi penyegelan, dan seluruh pulau kecil ini adalah formasi penyegelan yang sebenarnya, dan hal-hal yang perlu disegel ada di bawah pulau kecil ini. Dev mengungkapkan tebakannya. Ketika Ji-yun mendengar ini, dia langsung terpana. Perlu diketahui bahwa meskipun pulau ini disebut pulau kecil, tapi luasnya puluhan ribu kilometer persegi, bagaimana pulau sebesar itu bisa menjadi formasi penyegelan yang besar? Jika demikian, siapa yang dapat membuat formasi sebesar itu? Apakah Daluo Jinxian yang turun dari surga? Ji Lianzan juga terkejut dengan tebakan Dev. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Dev, tebakanmu terlalu berani. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang mengatur susunan segel yang begitu besar? Apa yang ingin dia segel? Bukankah ini terlalu menakutkan mengerikan?" Mungkin aku terlalu memikirkannya. Melihat ekspresi ketakutan Ji-yun dan Ji Lianzan, Dev buru-buru tersenyum dan berkata, "Sekarang Dev tidak yakin, tetapi dia selalu merasa bahwa pulau kecil ini sangat aneh, dan altar ini tiba-tiba muncul. Seluruh pulau penuh dengan keanehan, yang membuat Dev harus memikirkannya. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan membuka segel ini? Mungkin bukan monster yang ditekan, tetapi semacam roh senjata. Ini dulunya adalah medan perang kuno. Begitu banyak senjata spiritual dan artefak telah jatuh di sini. Bahkan jika kamu mendapatkan senjata dewa kuno yang agak rusak, itu sangat berharga. Jika kamu memiliki roh senjata, itu akan menjadi sempurna." Ji-yun bertanya pada Dev. Dev menatap batu segel asli, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih baik tidak menyentuh segel ini. Jika ada beberapa monster menakutkan di bawah segel ini, maka kita akan mendapati masalah. Pulau kecil ini sepertinya telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali burung-burung yang terbang di langit, tidak ada makhluk yang hidup di tanah. Ini terlalu aneh, jadi jangan menyentuhnya." Dev juga sedikit takut dengan pulau aneh ini, dan dia tidak berani bergerak dengan santai. "Tuan Dev, kamu benar. Pulau kecil ini terlalu aneh. Lebih baik tidak menyentuh benda-benda di atasnya. Ayo cari orang-orang yang hilang saja. Jika kita bisa menemukan mereka, kita langsung cari cara untuk meninggalkan pulau ini dengan cepat. Aku selalu punya firasat buruk tentang pulau ini." Ji Lianzan tidak setuju untuk memindahkan segel. Lagi pula, orang-orang yang dapat mengatur lingkaran penyegelan di sini jelas bukan manusia. Yang benar-benar akan disegel adalah monster yang menakutkan, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. "Ayo pergi." Dev memanggil Ji-yun dan Ji Lianzan untuk pergi. Mereka tidak ingin memindahkan lingkaran penyegelan. Tapi saat Dev dan yang lainnya akan pergi, ada langkah kaki yang berisik tidak jauh dari sana. Semua orang terkejut ketika mendengar langkah kaki, yang membuktikan bahwa seseorang juga telah datang ke pulau itu. Tapi siapa itu, mereka tidak tahu. Mungkinkah saudara yang hilang telah ditemukan? Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Feitian berkata dengan penuh semangat.